Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi washabbihi ajma'in ba'd. Baik, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah kembali melanjutkan pelajaran kita di kitab Durrul Bahiyah fi Masail Fiqhiyah Imam Asy-Syaukani. Insyaallah kita sekarang sudah masuk di Kitabul Aiman, sumpah. Ya, sumpah. Terkait masalah sumpah ini, ya kita lihat kebanyakan kaum muslimin masih belum memahami kaitannya dengan agama. Ya, terkadang kita di sekitar kita dah kala bersumpah, terlalu bermudah-mudahan bersumpah, maka bagaimana hukumnya di dalam Islam memandang sumpah ini? Itu semua ada fikihnya. Islam mengaturnya, ya, supaya di dalam kehidupan bermuamalah itu tidak ada kezaliman atau hal-hal yang bisa menimbulkan masalah di tengah masyarakat. Baik, kita masuk ke perkataan muallif. Qala al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, al-halfu innama yakunu bismillahi aw sifatil lahu. Sumpah itu hanya dengan bersumpah dengan nama Allah. Sumpah baru dikatakan benar atau sah ketika bersumpah dengan nama Allah. Nama-nama Allah banyak, ya, nama Allah banyak. Ada berapa nama Allah? Dalil 99. Inna lillahi, sungguhnya Allah mempunyai 100 kurang 1, 199 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Apakah hanya sebatas 99? Tidak, ya, tidak terbatas. Apa boleh bersumpah dengan nama-nama Allah? Nah, lafzul jalalah yang paling ma'ruf, contoh wallahi, billahi, tallahi, demi Allah. Kalau sekarang demi Ar-Rahman bisa nama. Sebentar ya untuk tentang ini. Kita baca dulu. Aw sifatin, atau sifat Allah. Sifat Allah bisa dengan sifatnya. Wa yuhramu bi ghairi dzalik, dan diharamkan bersumpah selain hal tersebut. Haramnya. Baik, sebelum kita lanjut, kita dulu pahami apa itu sumpah, definisi, pengertiannya. Ya, dalam para ulama, para a'immah fuqaha menjelaskan secara umum makna sumpah itu dari sisi bahasa Arab dikatakan al-aiman. Aiman bentuk kata jamak dari yamin, tangan apa? Yamin, tangan kanan. Tangan kanan. Kenapa sumpah maknanya al-yamin, tangan kanan? Karena dahulu mereka, para orang Arab, bersumpah, ketika mereka bersumpah saling memegang tangan antara satu dengan yang lainnya, saling menjulurkan tangannya. Makanya makna dari sininya bahasa adalah al-aiman, sumpah. Al-aiman jamak dari yamin, tangan kanan. Ya. Baik, secara umum makna sumpah dari sisi syariat agama kita itu sumpah menguatkan sesuatu perkara
ya, untuk mengatakan suatu kejadian atau perkara apapun dengan menyebut nama Allah atau sifatnya. Ya, untuk meyakinkan, maka kita katakan, kita bersumpah demi Allah. Ya. Baik. Di dalam hal ini Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa sumpah tidak sah, tidak dianggap, ya, kecuali dengan menyebut nama Allah atau salah satu dari nama-namanya atau sifat-sifatnya, ya, atau sifat-sifatnya. Ini tidak boleh bersumpah selain nama Allah. Wa yuhramu bi ghairi dzalika. Kalau di masyarakat Bugis dikenal sumpah kehidupan bermasyarakat, dikenal sumpah, ya, ya, mana ini? Dikenal tidak sumpah di masyarakat Bugis? Ya? Hah? Tanro, oh, Tanro di bahasanya bagaimana? Seperti apa bahasanya kalau masyarakat sekitar kita? Oh, Tanro. Nandre gak say. Iya, menjadi masalah apa itu say? Apa itu say? Ini menjadi apa itu say? Atau tandro-tandro yang lainnya, pokok-pokok jadiku. Ya. Seperti itu. Ini kan masuk sumpah ya. Wabah. Berarti Malahasawi. Karena aku ada itu tandro ya. Pokok-pokok jadiku. Mati mak biasa kadang kala anak-anak. Mati mak biku mamaleh. Kadang begitu. Maka sumpah semacam ini dalam hukum Allah kita tidak sah, karena sumpah itu harus nama dan sifat Allah. Nah, ini agama mengatur, ya. Wa yuhramu bi ghairi dzalik, dan diharamkan selain sumpah dengan nama Allah dan sifat-sifatnya. Baik. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW, man halafa, ya, dari Ibnu Umar, dia berkata, inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, man khalafa bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah selain nama Allah, selain Allah, faqad asyraka, maka dia telah berbuat syirik. Ya, di dalam riwayat lain, faqad kafara, maka dia telah berbuat kufur. Maka para ulama menjelaskan, bersumpah selain nama Allah itu ada dua bagian. Ketika sumpah selain nama Allah untuk membuat tandingan-tandingan Allah, mengagungkan selain nama Allah, maka ini termasuk syirik akbar, syirkun akbar. Ya, ini merupakan syirik akbar. Seperti Lata wal Uzza, ya, demi Lata, demi pengagungan untuk bertanding selain nama Allah, makanya kesyirikan besar. Ya, adapun tidak dimasukkan untuk, ya, selain tandingan Allah dan tidak ada pengagungan, maka dia masuk syirik asghar, syirik kecil. Bedanya syirik besar dan syirik asghar? Bedanya syirik besar dan syirik kecil? Kalau syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, syirik kecil
tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang jelasnya ini bentuk pengagungan ya, selain nama Allah. Baik. Lanjut ke perkataan Syekh. Wa man khalafa faqala insyaallah. Barang siapa bersumpah dan berkata insyaallah. Contoh, demi Allah saya tidak mau datang ke rumahmu, insyaallah. Artinya menggantungkan sumpahnya sesuai dengan masyiah Allah, kehendak Allah. Maka dia telah faqad istasna. Berkata penulis, dia telah membuat pengecualian. Ya, wala hinta alaihi, dan tidak dianggap sumpah tersebut. Ya. Artinya dalam hadis ini jelaskan juga hadis Ibnu Umar, anna Rasulullah SAW qala man khalafa ala yamin faqala insya Allah lam yahnas. Siapa bersumpah atas sumpahnya dia berkata insya Allah, maka tidak dianggap kalau dia tidak atau melanggar sumpahnya. Nah, ini adalah membuat pengecualian. Contoh, wallahi la tasaddaqanna. Wallahi, saya bersumpah demi Allah, sungguh saya akan bersedekah insya Allah. Fa idza hasala innahu lam yatasaddaq. Ketika dia tidak bersedekah, maka tidak ada kafarah baginya, karena dia menggantungkan urusannya terhadap kehendak Allah. Kenapa? Ketika dia tidak bersedekah, maka ini menunjukkan Allah tidak menghendaki dia bersedekah. Dipahami? Artinya ketika sumpah ini digantungkan atas kehendak Allah, maka tidak ada kafarah. Jelas ini? Oh ya? Ya, ini untuk sumpah. Artinya ketika sumpahnya digantungkan atas kehendak Allah, maka tidak ada kafarah. Baik, kita lanjut. Wa man halafa ala syai'in. Ya. Barang siapa bersumpah terhadap sesuatu fara'a ghairahu khairan minhu. Dia telah bersumpah. Tetapi setelah bersumpah baru dilihat bahwa masih ada yang lebih baik. Ya, dia lebih baik. Maka falyatil ladzi huwa khair. Maka batalkan sumpahnya, lakukan yang baik. Wal yukaffir an yaminihi. Setelah itu dia membayar kafarah. Apa contoh? Ini sini bersumpah, tapi ternyata sumpahnya itu ya ada yang lebih baik daripada sumpahnya. Contoh, dinujuk ke bolam demi Allah, ya tak? Saya ya wallahi saya akan datang ke rumahmu. Ternyata ada di sini kebaikan, menyambung silaturahim. Maka apa? Batalkan sumpah. Pertanyaan, membatalkan sumpah dosa tidak? Membatalkan sumpah dosa tidak? Ya. Membatalkan sumpah dosa tidak? Nabi kalau begitu berdosa. Berapa kali Nabi melanggar sumpah, ya kan? Itu dalam riwayat berapa kali Nabi melanggar sumpah? Tapi membatalkan sumpah tidak dosa, tapi wajib dia bayar kafarah. Nanti ada di bagian akhir wajib bayar kafarah. Makanya di sini jemaah sekalian,
Dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man khalafa ala yaminin," barang siapa yang bersumpah atas sumpahnya, faragha ghairaha khairan minha, dan dia melihat sesuatu di balik sumpahnya itu ada yang baik, lebih baik lagi daripada sumpahnya, maka falyatil ladzi huwa khair, maka batalkan sumpahnya, lakukan yang kebalikannya. Wal yukaffir an yaminihi, wal yukaffir ya, wal yukaffir an yamini, dan dia membayar kafara sumpahnya. Contoh, ketika bersumpah dia tidak mau bersedekah, tidak bersedekah, sementara sedekah lebih baik daripada tidak bersedekah, maka dia apa yang terjadi? Batalkan sumpahnya dan membayar kafarah. Fahami? Jelas ya? Ya, baik. Mana yang lebih dahulu? Batalkan sumpahnya atau membayar kafarah? Melakukan kebalikannya atau membayar kafarah dulu? Mama saya tidak mau bersedekah. Jika sumpahnya, ya, apakah dia bayar kafarah baru dia sedekah? Ya? Apa? Ahsannya bayar kafarah dulu karena dia telah melanggar, baru dia bersedekah. Ya, ini ya, ahsannya karena dia telah melanggar, ya, maka dia bayar kafarah baru sedekah. Lanjut, kala Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa man ukriha ala yaminin fahiya ghairu lazim, barang siapa terpaksa bersumpah dan tidak dalam hatinya, bukan niatnya untuk itu, terpaksa bersumpah, maka wala yutham, tidaklah berdosa ketika melakukannya. Dia dipaksa bersumpah, dipaksa, maka dia tidak berdosa. Kenapa? Hadisnya, dalilnya dalam ayat, la yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum, Allah tidak mengasap kalian karena sumpah kalian yang tersalah atau yang main. Akan tapi Allah mengasap kalian karena apa yang muncul dari niat dalam hati, itu yang dihukumi, karena innamal a'malu bin niat. Apa yang diucapkan terus hati tidak membenarkan, mana yang diikuti? Yang menjadi hukum. Artinya apa? Berbeda dengan lisan dengan hati. Apa yang diucapkan tidak diyakini, dipaksa bersumpah, padahal tidak seperti itu. Hatinya tetap dia berada kebenaran meskipun sumpahnya salah. Mana yang dianggap? Hati dan terpaksa, ya, kecuali ada pembenaran, maka itu tidak dianggap. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nah kita masuk di macam-macam sumpah. Ada 3 macam sumpah. Di sini dijelaskan penulis, yang pertama itu wal yaminul gamus, hiya allati lamul khalifu katibaha. Nah, itu sumpah yang diketahui artinya berbeda, artinya dusta, sumpah palsu. Ini maksudnya ini sumpah palsu, berbeda dengan kenyataannya, ya, berbeda dengan kenyataannya, yaitu sumpah yang dengannya hak seseorang bisa terambil, atau sumpah yang dimaksud dengan kecurangan atau pengkhianatan, seperti di mana? Peradilan. Disumpah kan? Peradilan. Tapi sumpah palsu. Maka dalam hal ini para fuqaha menjelaskan, apakah ini kena kafarah? Sumpah palsu kena kafarah? Tidak kena kafarah. Kenapa?
tidak bisa menghapus dosanya meskipun dia kafaroh, karena sumpah palsu dosa besar. Pahami? Maka tidak cukup dengan kafaroh. Ya, sumpah palsu tidak cukup menghapus ya kafaroh. Ya, artinya sumpah palsu itu tidak cukup dihapus dengan kafaroh, tapi harus dengan tobat, sebetul-betulnya tobat. Ya. Karena hadis Rasulullah SAW jelaskan al-kabairu, 1, asyirku billah, 2, wa uququl walidain, 3, membunuh jiwa, terus ada yang keempat, wal yaminul gamus, sumpah palsu. Sumpah palsu ini berbeda dengan kenyataannya, hakikatnya. Maka sumpah ini tidak masuk, dia harus membayar kafarah. Kenapa? Termasuk dosa besar. Dosa besar tidak terhapus dengan kafarah. Pahami? Maka dia harus bertaubat. Tapi Imam Syafi'i, masa beliau harus bayar kafarah sekaligus bertobat. Tapi jumhur ulama tidak diharuskan, karena termasuk dosa besar. Karena dalam hadis juga yang lain Rasulullah bersabda, khamsun laysa lahunna kafarah, 5 tidak ada kafarah. Paham maksudnya kafarah? Penebus. Kalau sudah tebus itu sudah hilang kesalahannya. Dipahami? Tapi ada 5 dosa yang tidak ada kafarahnya, artinya tidak bisa ditebus dengan kafarah. Tidak bisa. Yaitu syirku billah, kesyirikan. Tidak bisa ditebus dengan apapun. Membunuh jiwa, ya, tanpa hak. Terus merampas hak seorang muslim, ya. Terus lari dari peperangan. Nah, yang terakhir ini maksud dia, yaitu yaminin sabiratun, ya, sumpah palsu di depan hakim untuk mengambil yang bukan haknya. Dosa besar. Lolos di penghakiman dunia, tapi di hakiman Allah tidak bisa lolos. Ini sumpah yang pertama, yaminul gamus, sumpah palsu. Terus yang berikut, wala muakhidata billaghwi, sumpah yang tidak disengaja, main-main. Sumpah yang tidak disengaja artinya sumpah yang tidak dimasukkan dengan hal tersebut. Ya. Contoh, karena kebiasaan orang Arab, ayo makan. Ya. Wallahi, demi Allah akal. Wallah. Kadang-kadang kebiasaan berjalan dari lisan orang-orang Arab itu kebiasaannya wallah. Ya kan? Dia mengucapkan sumpah. Maka sumpah ini tidak dianggap, karena tidak dimaksudkan untuk sumpah, hanya apa nih ya, atau kebiasaan yang berjalan di lisan orang-orang Arab. Kalau di Indonesia tidak, maksud saya di Indonesia bukan kebiasaan Indonesia dah. Demi Allah enggak ya. Hanya orang Arab saja. Ya? Lillahi kak, demi Allah, lillahi kak. Kalau lillahi kak umpama dimasukkan betul untuk sumpah, masuk sumpah. Tapi kalau hanya sebatas berjalan dengan lisan, memakan lillahi, ya, artinya orang-orang Arab itu ayo makan wallah, itu kan, ya la wallah, tidak, saya sudah kenyang, la wallah. Itu dia bersumpah karena bukan yang dimaksud, hanya berjalan di lisan mereka, kebiasaan mereka. Nah, tapi kalau berjalan di tengah masyarakat, lillahi kak, tenjai amalai, masuk sumpah ini enggak? Masuk sumpah.
Mau sumpah, bukan kebiasaan yang berjalan. Tapi kalau orang Arab mau makan, bilang sumpah juga. Tidak makan, ya belum bilang sumpah juga. Ini kebiasaan. Artinya ini, sumpah yang seperti ini tidak dianggap. Ya, tidak dianggap. Karena Allah berfirman, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum wa la yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak menghukum ya kalian disebabkan sumpah yang dimasuk, tetapi Allah menghukum disebabkan sumpahmu yang sengaja bersumpah. Ya, muncul dari niat dalam hati. Ini ya dapat hukum. Dipahami kira-kira ini? Ya. Toyib. Sumpah berdasarkan dengan niat. Ya. Sumpah karena niat. Dari hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niat. Ya, di sini bersumpah, maka di sini dapat dihukumi barang siapa bersumpah atas sesuatu namun ia menyembunyikan hal lain, maka yang menjadi tolak ukurannya adalah niat, bukan lafaz. Ingat, yang menjadi tolak ukurannya adalah niat, bukan lafaz. Ini dalam hadis Rasulullah SAW dari Suwaid bin Hanzalah, ia berkata, kami keluar untuk menemui Rasulullah SAW, dan antara kami ada Wail bin Hujair. Kemudian ada seorang musuh yang mengingkang untuk menawannya, namun orang-orang enggak untuk bersumpah. Lalu aku bersumpah bahwasanya ia adalah saudaraku. Lalu musuhnya melepaskannya. Kami mendatangi Rasulullah SAW dan aku memberitahukan beliau bahwa mereka tidak mau bersumpah, dan aku bersumpah bahwasanya ia adalah saudaraku. Lalu dia, Rasulullah SAW bersabda, sadaqta, engkau benar, al muslimu akhul muslim. Pahami? Ya. Artinya di sini sumpah tergantung dengan niatnya yang bersumpah. Apabila ia tidak diminta bersumpah, tetapi ingatkan, apabila seorang diminta untuk bersumpah, maka hukum sumpahnya tergantung pada niatnya. Innamal yaminu ala niyatil mustakhlif. Sungguhnya sumpah itu tergantung pada niat orang yang memintanya. Baik, kita ke kafarohnya. Kafaroh sumpah. Wa kafaratul yamin hiya ma dzakarallahu fi kitab az-ziz. Kafarah sumpah itu sesuai apa yang disebutkan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 89. Yaitu la yu'akhidhumullahu billaghwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kalian disebabkan sumpahmu yang tidak sengaja untuk bersumpah. Ya, walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tapi dia menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja. Maka ketika melanggar sumpah, yang mana masuk melanggar sumpah? Ketika bersumpah, dia melanggarnya. Artinya ketika itu dia wajib membayar kafaroh. Maka di sini kafarohnya satu, memilih di antara 3 bentuk kafarohnya. Di surah Al-Maidah ayat 89, yaitu fakafaratu it'amu asyarah masakina min awsati ya ma tut'imun ahlikum. Kafarohnya ketika melanggar sumpah, memberi makan 10 orang miskin, yaitu makanan yang biasa
yang dimakan atau diberikan kepada keluarga. Ya, terus yang kedua, yang berikut, au kiswatihum, memberi apa? Pakaian 10 orang miskin. Au tahriru raqabah, au memerdekakan seorang budak. 3 pilihan. Ketika seorang melanggar sumpahnya, ya, melanggar sumpah berarti diberi 3 pilihan. Satu apa? Tadi memberi makan 10 orang miskin. Kedua, memberi pakaian. Ketiga, membebaskan seorang budak. Kalau tidak bisa ini, fa'ilam yajid, ketika tidak bisa ini melakukan ini, maka dialah hendaknya fasiyamu salasa ayyam, maka hendaknya berpuasa 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza khalaftum. Yang demikian adalah sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah ketika kamu melanggarnya. Ini baru berpuasa 3 hari ketika tidak bisa memenuhi 3 ini. Yang pertama, memberi 10 orang miskin. Bagaimana teknisnya? Apakah 1 orang miskin tapi 10 hari kita pakai? 1 orang miskin kita beri cuma beda hari, 10 hari? Sebagian ulama berpendapat demikian. Tapi ala kulli hal yang roji sesuai dengan sahihnya ayat, 10 orang fakir miskin. Pahami? 10 orang fakir miskin yang roji. Artinya beda-beda fakirnya, beda-beda orangnya. Mau sekaligus boleh, mau terpisah-pisah, hari ini, besok lagi, miskin yang 2, miskin yang 3, boleh. Berapa ukuran makanannya? Berapa ukuran makanannya? Berapa mud? Kalau kafaronya jima, berapa? Di sini khilaf ulama tentang ukuran berapa yang dikeluarkan. Ada yang mengatakan sesuai dengan urf di suatu tempat, yang mana yang mencukupi dikatakan. Tapi ada mengatakan 1 mud, 1 mud lengkap dengan lauknya, boleh baik. 10 fakir. Apakah nasi kotak dapat? Tahu ya? Nasi kotak. Tahu ya? Ya, ini karena masalah ini sering kita tidak sadar melanggar sumpah. Tidak sadar. Khususnya ASN. Sumpah jabatan. Iya kan? Sumpah jabatan kan ini harus diperhatikan ketika ASN. Sumpah jabatan. Nanti di bagian akhir. Terus yang berikut pakaian. Apa batasan minimal pakaian yang diberikan? Sebagian ulama sebatas bisa untuk dipakai menutupi aurat ketika sholat. Tapi sebagian mengatakan tidak. Yang jelasnya pakaian yang menutupi tubuhnya, bisa celana, bisa baju, ya, bisa sirwal, bisa, semua bisa. Yang nama pakaian, ya, sarung bisa. Sebagian ulama mengatakan, apakah bisa dibagi 10, 5 makanan, 5 pakaian? Tidak bisa. Sahihnya ayat tetap 10 fakir miskin, 10 khusus untuk makanan, pilih nih. Nah ini, kalau tidak bisa ketiga-tiganya ini, maka berpuasa 3 hari. Mana berat? Mana berat?
Puasa 3 hari. Hah? Mana berat? Ya, batasan fakir apa kira-kira? Batasan fakir yang mana menurut agama kita? Apakah dipakai batasan fakir menurut negara kita atau menurut agama? Kalau menurut negara batasan fakir? Hah? Ada bendera merahnya. Ya. Dan begini, jangan dikira bahwa orang punya mobil, punya motor 2, sudah kita kan kaya. Dalam syariat kita, ya, miskin itu tidak mencukupi kebutuhan hidupnya dalam 1 bulan. Umpama apa? Kebutuhannya berapa? 5 juta. Dia dapat cuma 4 juta. Miskin tidak? Miskin. Dipahami? Kira-kira fakir lebih dari itu. Umpama kebutuhannya 5 juta, dapatnya cuma 1 juta. Dipahami? Banyak orang punya mobil, tapi utangnya banyak. Artinya selama dia cari penghasilan maisha selalu nombok, nggak cukup, masih dikategorikan miskin. Ini tidak butuh dari kebutuhan, tidak cukup dari kebutuhan hidupnya, miskin. Paham kira-kira? Nah, terus kalau di negara kita batasannya gimana? ini jadi masalah, ya, bisa didata. Dan jadi masalah. Ya, wallahu bisawab. Bagaimana negara kita? Ya, fakir, miskin dibedakan. Ya. Tapi kalau dia bersendiri, hukumnya apa? Hukumnya masuk miskin, masuk fakir. Tapi kalau dia bersama, maka dibedakan. Pahami? Kalau dia bersendiri dalam satu lapas, fakir saja atau miskin saja, masuk dua-duanya. Tapi kalau dia bersama fakir miskin, maka dibedakan. Pas ini, jadi itu ya, bisa kita lihat keluarga kita yang membutuhkan, ya. Jadi sedikit untuk ke sumpah yang kadang sering kita langgar. Kalau ASN waktu dilantik disumpah ya, untuk disumpah, baca demi Allah, baca demi Allah. Berarti sumpahnya terkait dengan hukum agama, aturan negara dan aturan agama. Berapa poin sumpah di ASN? Ayo, udah lupa. Berapa poin sumpah di ASN? Berapa poin sumpah di ASN itu? Kayaknya 3 poin atau 4 poin, dia tidak salah. Bersumpah tunduk taat pada peraturan dan undang-undang yang berlaku di negara kita. Antum melanggar lampu merah, langgar undang-undang sekaligus langgar sumpah enggak? Langgar sumpah enggak? Langgar sumpah karena kaitannya tadi itu harus taati. Kalau tidak ada kaitan kita dengan ASN, antum melanggar kena undang-undang saja, ya kan? Tapi kalau ASN, dia berkata, demi Allah, saya bersumpah akan mentaati aturan yang ada, tunduk dan patuh pada peraturan pemerintah. Masuk keumuman tidak? Ya, masuk keumuman tidak? Antum naik motor tidak pakai SIM, melanggar tidak? Melanggar tidak? Langgar. Kalau di ASN, melanggar sumpahnya tidak? Langgar. Terus ada lagi tuh, tidak membeda-bedakan di antara kemelan, tidak menerima suap, tidak menerima ini. Tapi pada kenyataannya yang terjadi banyak pelanggaran kan?
Samping dia melanggar undang-undang, pelanggar juga kaitannya dengan agama. Karena sumpahnya dia mengucapkan demi Allah, saya akan menjalankan dengan sungguh-sungguh. Tapi pada kenyataannya, toib, kalau di SN itu adakah taat, umpama harus datang sekian, pulang jam sekian? Coba, umpama harus ceklok jam 7 pagi. Kita bersumpah nggak seperti itu? Tidak ya? Kalau ada kata sumpahnya seperti demikian, masih seni. Kadang terlambat, kadang. Ya, makanya di sini katanya dengan agama, seorang yang sumpah jabatan melanggar sumpahnya, maka dia harus wajib bayar kafarah. Karena sumpah kita dengan Allah, bayar kafarah. Pada kenyataannya bukan sekali 2 kali melanggar sumpah. tiap hari, Masya Allah. Oke, baik. Nah, katanya dengan ini, tadi umpama kalau satu poin, umpama, Allah, saya tidak mau merokok lagi deh, demi Allah. Ternyata besok merokok lagi. Harus bayar kafarah nggak? Bayar kafarah tuh? Tapi dia belum bayar kafarah. Bersumpah lagi. Demi Allah. Dia sama toleh ini. Bahagia. Toleh mobi. Belum bayar kafarah. Sekarang pertanyaannya, berapa kafarah dia harus bayar? Kata para ulama jumhur, cukup 1. Cukup 1, karena jenisnya sumpah 1. Berbeda kalau yang sumpah itu ada beberapa poin yang dilanggar. Ada 5 poin yang dilanggar, maka dia harus sesuai dengan apa yang poin tersebut. 5 juga kafarah sudah bayar. Ini, itu Islam lah mengatur sedemikian rupa begitu indahnya agar tidak ada terzolimi. Ya, adilnya Islam diatur sampai seperti ini, sumpah. Makanya hati-hati ya ASN. Meskipun bukan dosa, artinya melanggar sumpah bukan dosa, tapi ya bayarnya itu wajib. Bayarnya wajib. Ya, umpama di situ umpama pegawai, antum pegawai ya, sudah disumpah wajib datang jam 7 pagi. Terlambat, melanggar sumpah tidak? Melanggar. Maka ketika melanggar, wajib kafarah. Bagaimana? Itulah, Masya Allah. Kecuali ada uzur. Ini dibedakan. Ada uzur yang tidak bisa dihindari. Ya wallahu alam bissawab. Ya, dipahami sumpah ya? Jadi ada 3 macam sumpah. Kesimpulannya, ada 3 macam sumpah. 1, sumpah palsu, sumpah gemus. Sumpahnya para pedagang. Halo? Semuanya para pedagang. Ini banyak. Wah, betul ini. Asli ini demi Allah ini, ya Allah. Ini tidak dianggap. Karena dosa besar, maka tidak cukup terhapus dosanya ketika bayar kafarah. Harus bertobat. Terus contohnya apa lagi? Sumpah di depan hakim, saksi, demi Allah. Ternyata sumpah palsu, dosa besar, tidak bisa bayar kafarah. Pahami? Terus yang kedua, sumpah yang apa? Keseleo, artinya kebiasaan. La wallah, demi Allah, hanya kebiasaan. Untuk ini yang tidak dianggap karena bukan dimasukkan untuk sumpah, hanya berjalan lisan, kebiasaan. Yang dianggap itu sumpah dengan niat, demi Allah, maka ini harus bayar kafarah. Ya, jelas ini dipahami? Nah, yang menjadi masalah, hati-hati untuk ASN karena terkait dengan hukum agama. Ya, hukum agama. Ya, makanya jadi ASN yang amanah. Berat ya.
Apalagi lingkungannya yang ya seperti itulah. Pada kenyataan susah untuk betul-betul ditaati. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita cukup untuk sumpah ya. Insyaallah nanti masuk ke bab selanjutnya, yaitu nazar, tinja nazar ya. Ya. Baik, ada pertanyaan? Jawab sekarang tentang poin kita ini. Ya. Apa? Maksudnya? Sesuai dengan kebiasaan yang kita berjalan di rumah kita. Sesuai dengan apa yang diberikan, atau sesuai dengan urf, karena tiap tempat beda-beda. Pakaian tiap tempat beda-beda harganya. Ya, mungkin wallahu a'lam bishawab, sebagian ulama mengatakan bahwa sedang urf yang berlaku di daerah setempat. Karena untuk mengukur harga beras, makanan, harga pakaian itu beda-beda setiap tempat. Jangan dijadikan tempat yang lain jadi ukuran. Maka berlaku daerah setempat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini nih ya, jangan sampai kita sering bersumpah, melanggar sumpah kita tidak kafaro ya. Ya, kita masih berutang di hadapan Allah. Ya. Sumpah yang lalu tidak terhitung. Ya, kalau yang seperti ini kita ambil yang yakin saja. Ambil yang yakin, banyak bertobat, terus laksanakan sumpahnya, kafarohnya. Ambil yang yakin karena saking banyaknya dan bertobat. Ya, dan yang lalu kalau memang tidak tidak dipahami hukum-hukumnya, tidak berlaku. Ya, artinya apa? Baru ditahu sekarang hukumnya, yang lalu itu tidak dianggap karena kita tidak tahu. Karena tidak tahu. Allah memaafkan apa yang kita tidak tahu. Maksudnya? Ya, wallahu a'lam bishawab.